Ya, pemirsa, perang Iran melawan Israel kian memanas. Serangan udara dan rudal setiap hari terjadi. Di tengah ketegangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mempertimbangkan penggerahan militer untuk membantu Israel menyerang Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak gentar dan siap melawan Israel dengan kekuatan penuh. Eskalasi perang Iran melawan Israel terus meningkat. Sejak 13 Juni lalu, serangan Zionis Israel menyasar sejumlah fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan infrastruktur strategis Iran. Iran mengutuk keras serangan Israel sebagai tindakan agresi terbuka dan melancarkan serangan balasan ke Israel yang membuat Iron Dome milik Israel tidak mampu menghadang seluruh rudal milik Iran. Lebih dari 600 orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan udara Israel. Sementara otoritas Israel mengatakan puluhan orang tewas dan ratusan orang terluka akibat serangan rudal Iran. Di tengah memanasnya perang Iran melawan Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mempertimbangkan pengerahan militer untuk membantu Israel menyerang Iran. Trump mengisyaratkan kesabarannya terhadap langkah diplomasi mulai menipis. Trump menegaskan tujuannya di Iran adalah akhir yang sesungguhnya, bukan gencatan senjata, dan meminta Iran menyerah tanpa syarat. Amerika telah mengirimkan jet tempur, pesawat pengisian bahan bakar, dan kapal induk US Nimitz ke Timur Tengah. Di tengah ancaman Israel dan Amerika Serikat, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan musuh akan menerima hukuman yang berat dan tidak akan menunjukkan belas kasihan terhadap Zionis. Pernyataan tegas Khamenei dipandang sebagai sinyal Iran tidak gentar dan siap melawan dengan kekuatan militer penuh. Kondisi ini mengundang reaksi dunia. Badan PBB dan sejumlah negara mendesak deeskalasi serta meminta semua pihak kembali ke meja perundingan. Namun dengan meningkatnya serangan antar kedua negara ditambah Amerika Serikat yang turut campur membela Israel, justru menambah ketegangan, mengarah pada konflik regional yang semakin sulit dihindarkan. Lantas, akankah perang kedua negara terus berlanjut dan semakin meluas melibatkan sekutu dari kedua negara, atau justru berakhir cepat, berakhir dengan gencatan senjata? Tim TV One mengabarkan. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan penggerahan militer AS untuk membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Trump tidak begitu berminat untuk berunding dengan Iran. Trump menyebut tujuannya di Iran adalah akhir, bukan gencatan senjata, dan menyerukan Iran menyerah tanpa syarat. Di tengah ancaman Israel dan AS, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan musuh akan menerima hukuman yang berat dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Zionis. Lantas akankah perang kedua negara ini terus berlanjut dan semakin meluas melibatkan sekutu dari kedua negara, atau justru berakhir cepat dengan gencatan senjata? Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat sore. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mbak Gita. Mbak Dina, kita melihat eskalasi ini tentunya semakin memanas. Bahkan pernyataan yang cukup kontroversial dari Presiden Donald Trump yang mengatakan akan mengerahkan bantuan militernya untuk membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Bagaimana Mbak Dina melihatnya? Ya, yang pertama kalau buat Amerika Serikat sendiri sebenarnya kalau memang nekat untuk menyerang Iran, itu kerugiannya akan sangat banyak sekali. Secara ekonomi itu akan dia butuh cost yang sangat besar. Kerugian dari? Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat. Argumen saya itu ini, di Maret sampai Mei itu Amerika Serikat mengirimkan kapal perangnya kan ke Laut Merah untuk menghentikan Ansarullah Yaman. Tapi apa yang terjadi? Dia keluar dari Laut Merah karena memang cost-nya tinggi banget. Itu hanya dalam 2 bulan itu 1 miliar US dollar karena dia harus untuk bomnya, kemudian juga drone-nya juga ditembakin juga oleh Ansarullah Yaman. Jadi akhirnya keluar karena beban ekonominya sangat berat dan ekonomi Amerika Serikat sekarang sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, Iran sudah mengancam kalau memang sudah terdesak dia akan menutup Selat Hormuz.
Kalau Selat Hormuz ditutup, artinya sepertiga suplai minyak dunia akan terhambat dan resesi ekonomi, yaitu akan memukul Amerika Serikat sendiri dan juga kita juga ya. Jadi hitung-hitungan rasional itu tidak akan menyerang Iran. Tapi kita ada faktor lain nih, faktor Trump-nya sendiri. Saya khawatir kalau Trump-nya bertindak tidak rasional gitu ya, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi dia sendiri. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau dia bertindak tidak rasional ini ya. Oke, kita mungkin sudah melihat ada beberapa sejarah dari Donald Trump sendiri beberapa kali bahkan membuat keputusan di luar dugaan, bahkan banyak yang menyebutkan tidak rasional. Salah satunya ini Mbak memandang apakah justru ini hanya isapan jempol belaka dari pihak Amerika Serikat atau memang mungkin akan dipertimbangkan untuk dilakukan pengerahan bantuan militer ini? Ya kalau di dalam negeri yang saya baca itu baik politisi, opini publik itu betul-betul nggak setuju dengan perang gitu ya. Jadi sama sekali tidak ingin Amerika melibatkan diri dalam perang antara Iran dan Israel ini. Lagi-lagi kembali kuncinya ada di Donald Trump ya. Dan kita tahu di politik Amerika Serikat itu memang ada pihak-pihak yang punya uang, punya pengaruh yang bisa menekan tokoh-tokoh politik. Nah, kita akan lihat apakah yang menang adalah suara rakyat yang rasional, yang rakyat Amerika Serikat sudah sangat menyadari betapa besarnya APBN mereka dikuras untuk Israel, bukan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Atau orang-orang di sekeliling Trump ya yang memang menginginkan perang ini. Oke, tapi pengiriman jet tempur dan juga bala bantuan militer lainnya, apakah ini dinilai mungkin bluffing ya istilahnya yang dilakukan dari pihak Amerika? Sementara seperti itu ya, sementara masih sepertinya untuk unjuk kekuatan, berharap Irannya takut gitu kan, tapi kemudian kan sudah dibalas juga oleh pemimpin Irannya ya, dia mengatakan akan terus melakukan serangan dan bahkan justru memperingatkan Amerika jangan bertindak bodoh gitu ya, dengan dengan ikut campur dalam perang ini. Oke, kita tentunya masih menunggu sikap dari Amerika Serikat, apakah ini hanya unjuk gigi, bluffing, atau memang akan diwujudkan. Tapi sementara itu bagaimana dengan Israel, Mbak Dina? Apakah ketika tidak ada bala bantuan, katakanlah Amerika Serikat tidak jadi mengerahkan bantuan, apakah memang secara kekuatan Israel ini mampu, apalagi sudah 2 tahun menghadapi perang di Gaza? Bagaimana? Yang jelas saya mengutip ini ya, seorang profesor Israel dia tinggal di Yerusalem, Profesor Ilan Pappé, dia mengatakan bahwa saat ini adalah detik-detik usia akhir rezim Zionis. Karena ada indikatornya. Apa salah satu indikator terkuatnya rezim Zionis ini sudah sangat lemah adalah ekonominya yang semakin berat, semakin sulit gitu ya, dan banyak perusahaan yang ditutup, eksodus besar-besaran gitu kan, investasi juga ditarik karena takut. Hari ini kabar terbaru stok pasar saham juga anjlok. Nah, ketika ekonomi semakin sulit seperti ini, dengan cara apa dia berpanjang-panjang dengan perang gitu ya, dia akan bisa melanjutkan perang kalau Amerika membantu. Makanya Netanyahu tidak bisa tanpa bantuan dari Amerika. Tidak bisa. 80% senjatanya Israel itu dari Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat juga memberikan hibah tahunan. Hibah berarti ya uang gratis saja. Makanya publik Amerika Serikat banyak yang marah ya. Karena loh, uang yang seharusnya untuk mensubsidi kesejahteraan mereka justru malah dipakai untuk membantu sebuah rezim yang melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Jadi kalau buat Israel, dia nggak akan sanggup berlama-lama perang, kecuali kalau Amerika akhirnya memutuskan untuk membantu. Oke, bagaimana dengan Iran sendiri? Kalau kita mendengar pernyataan dari Ayatullah Ali Khamenei yang mengatakan tampaknya kalau dari suasana batin ini cukup siap ya menghadapi gempuran-gempuran yang terjadi. Tapi bagaimana eskalasinya ketika Amerika Serikat bersama dengan Israel ini menggempur pertahanan Iran? Kartu trufnya Iran itu ada banyak ya. Pertama tadi saya bilang Selat Hormuz, dia bisa menutup Selat Hormuz. Dan semua negara akan berhitung ini gitu kan, kalau itu terjadi akan banyak sekali yang rugi. China, Rusia gitu kan, China akan mengusahakan banyak hal untuk mencegah ini terjadi. Dan kemudian Iran juga punya kartu truf, ini dia mampu melakukan serangan-serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah.
Nah, itu kan membuat negara-negara yang menampung pangkalan militer Amerika ini juga cemas juga, misalnya Qatar misalnya gitu ya, atau Jordan atau Arab Saudi. Jadi ini ada kemungkinan juga menjadi salah satu strategi dari Iran ya? Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya Iran kemudian menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar misalnya, buat Qatar itu pukulan besar. Memang yang hancur cuma pangkalan militernya, tapi secara ekonomi dia akan sangat terpukul karena orang akan takut berinvestasi ke sana, takut berwisata ke sana. Ekonomi juga akan hancur, sehingga negara-negara monarki Arab juga pasti akan mengusahakan gimana caranya supaya tidak terjadi perang regional. Gitu. Oke, seberapa kuatkah militer dari Iran ketika Ayatollah Ali Khamenei mengatakan tidak gentar, bahkan siap untuk berperang, tapi kekuatan militernya sendiri bagaimana sejauh ini? Ya, kalau dari sisi spending ya, military spending memang angkanya itu kecil ya. Jadi Iran itu military spending tahun 2024 itu cuma 7,4 miliar US dollar. Bandingkan dengan Arab Saudi misalnya 80, ya 10 kali lipat. Kalau Israel itu 6 kali lipat, yang 46 USD. Military spendingnya kecil, tapi dia itu kuncinya ada di kemandirian. Dia produksi sendiri. Nah, sehingga nggak bergantung pada luar. Dan itu sudah dibangun selama puluhan tahun industri senjatanya, sehingga stok senjatanya, stok rudal, stok drone-nya itu udah sangat banyak. Dan ya di HI itu ada istilah aktor rasional ya, negara itu aktor rasional. Ketika dia memutuskan untuk membalas dengan segala resikonya, berarti cadangan senjatanya juga cukup untuk perang jangka panjang. Oke, tapi ketika katakanlah kita juga masih menunggu tentunya sikap Amerika, tapi ketika turun akhirnya pun membantu Israel untuk berperang melawan Iran, apakah mungkin ini juga akan berpengaruh terhadap sekutu-sekutu Iran yang mungkin ini juga akan turut terlibat di dalam konflik atau peperangan ini, Mbak Dina? Yang disebut sekutu Iran mungkin sebenarnya terbatas ya. Yang pertama Yaman, dan kita tahu Yaman selama ini juga sudah melakukan serangan ya ke Israel juga. Dan Yaman sudah menyatakan, pemerintah de facto Yaman ya, sudah menyatakan akan membantu Iran. Kemudian Irak itu mau membantu, tapi sebenarnya yang bukan state, bukan negara, tapi milisi, Islamic Resistance of Iraq itu juga sudah menyatakan akan membantu. Yang lain ya cuma itu aja ya, yang disebut sekutu ini gitu ya. Mungkin saja Rusia, Cina membantu, tapi logistik ya. Seberapa mungkin bantuan dari Rusia dan Cina? Kemungkinan besar karena pertaruhan ekonominya juga besar. Kalau Selat Hormuz ditutup, China sangat bergantung dengan minyak dari Timur Tengah kan. Jadi ya buat China ini juga pertaruhan besar. Kalau buat Rusia pertaruhan ini ya dominasi di Timur Tengah. Kalau selama ini Iran bersahabat baik dengan Rusia, kalau sekarang Irannya tumbang, setelah Suriah juga tumbang ya Rusia akan kehilangan sahabat baik juga. Nah itu saya pikir faktor-faktor yang membuat peluang bahwa mereka mungkin akan memberikan bantuan, tapi bukan terjun langsung ke medan perang, tapi bantuan logistik gitu ya. Bantuan logistik yang akan diberikan. Ini kita tentunya masih menerka karena hingga saat ini tentunya eskalasi masih terus memanas. Tapi dalam pandangan Mbak Dina, apakah ini memang mungkin akan terjadi eskalasi ini semakin memanas dengan keterlibatan banyak negara-negara, atau bahkan justru berakhir cepat gencatan senjata akan terjadi menurut pandangan Anda? Kuncinya ada di Gaza, ya. Okay. Pertikaian Iran dan Israel itu karena Gaza, bukan karena nuklir sebenarnya. Ya, memang Israel mengatakan oh ya kami menyerang karena ini ya preemptive strike ya. Daripada kami diserang duluan dengan bom nuklir Iran, kami duluan yang menyerang. Alasannya Netanyahu. Tapi bukan itu alasannya sebenarnya, karena memang IAEA laporannya kan mengatakan nggak ada bom nuklir Iran itu. Alasannya sebenarnya Gaza, karena Iran memberikan bantuan senjata dan teknologi militer ke para pejuang di Gaza. Nah, itulah sebabnya Israel betul-betul ingin menggulingkan pemerintahan Iran yang selama puluhan tahun memberikan bantuan. Jadi, kalau ditanya kapan ini selesai atau dengan cara apa ini berhenti? Ya Gaza, hentikan dulu genosida di Gaza, ya Iran tidak akan menyerang lagi. Ansarullah Yaman juga akan berhenti menyerang, karena semua mengatakan ini adalah demi kemerdekaan Palestina. Oke. Kita akan lihat bagaimana situasi ke depan. Tapi terima kasih Mbak Dina Sulaiman sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Mbak. Terima kasih juga, sama-sama.